terakhir ya sistem operasi Linux ini ya. Oh, nanti cek bisa DB kasih itu basis data terdistribusi di pusat itu sebagai itu aksi di kan data dari cabang-cabang, misalnya data cabang atau total penjualan seluruh cabang atau apa yaitu DBMS yang dipakai Google, MariaDB, MarianaDB, SQL, PHP, biasa di banyak perusahaan ya. Nah, SQL Server ya, keamanan itu di kunci base kita bisa men-save ya sheet dari masing-masing. Nah, untuk tugas udah saya bisa ya, apabila ada yang sudah saya chat, ada catatan kebanyakan tuh laporan tidak sesuai ya, sesuai daftar ya, daftar isi itu step tahap pembuatan pembuatan IRD ya. Lalu jangan AI kalaupun menggunakan bantuan tapi jangan langsung di copy dan juga itu tidak bisa menggunakan AI ketika kita mengambil IRD, bisa AI hasil dari draw baik draw kalian buat IRD satu persatu lalu membuatkan di screenshot di PHP admin atau SQL-nya kalian screenshot dan tentu akan lebih baik. Jangan lupa referensi itu penting, rujukannya saya tahu apakah kalian membaca RBV dari terbuka sendiri atau menggunakan YouTube ya, itu dicantumkan link YouTube-nya aja dimasukkan sebagai referensi. Saya share screen. Ini saya flashback lagi untuk apa itu konsep basis data atau database terdistribusi dengan SQL, syntax query language. Simulasi fragmentasi, replikasi, integrasi data, transaksi lintas database menggunakan MySQL atau MariaDB. Ini ada 3 nanti yang kita kerjakan, yaitu praktikum SQL sendiri menggunakan SAMBP atau MySQL, lalu menggunakan database cabang yang sering dikenal fragmentasi. Jadi ada 3 konsepnya, Pusat DB, Jakarta DB, Bandung DB. Lalu tujuan praktikum di sini akhir setelah menyelesaikan hasil latihan SQL itu pertama menjelaskan konsep basis data terdistribusi,
Bedakan fragmentasi horizontal, vertikal, dan replikasi, membuat simulasi beberapa database cabang. Gabungkan data memakai view, join, dan union all. Lalu menganalisis resiko, konsistensi, dan sinkronasi data. Nah, ini outputnya ada pertama, ada satu view global plus query analysis plus latihan mandiri. Fokus ya, bukan menghafal sintak ya, tapi konsepnya ya, dan logika distribusi datanya. Nah, di sini apa basis data terdistribusi, yaitu data yang tersebar pada beberapa location ya, tetapi dapat diakses sebagai satu sistem yang logis. Yang pertama lokasi A, cabang Jakarta, lokasi B, cabang Bandung, dan kantor pusat ya. Contoh kita punya namanya kantor pusat server ya, maka ada sering kita mengenal dengan cloud server. Nah, artinya si cabang itu menggunakan cloud server yang ada di server pusat. Itu sama aja ya, di setiap cabang bisa mengakses data yang sama dengan di pusat, dan di pusat bisa mengontrol dari cabang-cabang setiap lokasinya. Dalam praktek ini, 3 database dibuat satu server MySQL sebagai simulasi. Implementasi nyata dapat memakai replikasi, ya ini yang nyata replikasi itu menggunakan Linux ya, Linux atau OS ya, Windows, Linux, atau Macintosh ya, Apple ya. Nah, implementasi nyata dapat memakai replikasi, sharding, linked server, middleware, atau DBMS terdistribusi. Nah, ini skenario praktikum ya. Pertama, pusat DB menyimpan view global, master product, dan log transaksi. Log transaksi ini penting karena untuk apa? Agar transaksi real time itu terdetek ya. Misalnya siapa yang menggunakan contoh admin. Admin si A ini mengakses 1 detik yang lalu tuh bisa kelihatan gitu ya. Lalu ada cabang Jakarta menyimpan transaksi pelanggan cabang Jakarta, cabang Bandung menyimpan transaksi pelanggan cabang Bandung. Ini ada pembuatan, ada 3 database, create database pusat DB, create database cabang Jakarta, create database cabang Bandung. Lalu show database. Ini kalau menggunakan command prompt. Kalau tidak menggunakan command prompt, langsung saja ketik pusat underscore DB, create langsung jadi. Nah, ini fragmentasi horizontal. Data diperiksa berdasarkan baris, setiap cabang menyimpan transaksi sendiri. Ada transaksi Jakarta, baris Jakarta, transaksi Bandung, view transaksi global, union all itu untuk di pusat database. Cocok untuk data cabang, wilayah periode, atau department. Struktur tabel harus sama agar mudah digabungkan. Resiko, di sini ada memiliki resiko. Ya, pertama ada duplicate ID dan data sulit sinkron ya, atau apa ya, terlambat sinkronisasi ketika penggabungan dari fragmentasi 2 database yang menghasilkan view transaksi di database server. Di sini ada membuat tabel transaksi cabang nih. Kalau kita menggunakan MySQL bisa ya, ini contoh ilustrasi atau apa ya, penggambaran dari konsep basis data terdistribusi atau database terdistribusi. Nah, ini kalau menggunakan command prompt kita biasa menggunakan use ya, use cabang Jakarta, baru kita meng-create tabel transaksi. Di sini ada ID transaksi dengan tipe data integer, primary key ini khusus untuk angka, tanggal tipe datanya date untuk tanggal, nama pelanggan varchar, size-nya 100, yaitu variable karakter ya, bisa karena nama itu kadang ada bisa angka, bisa huruf ya, kadang ada orang tua yang iseng memberikan nama anaknya itu ada tanggal lahir ya. Contoh Desi 46 misalnya kayak gitu ya. Makanya menggunakan varchar biar lebih aman, bisa angka dan huruf. Lalu ada produk, bisa varchar juga ini 100 lengnya. Jumlah integer ya, ini angka semua, harga satuan desimal. Takutnya ada koma ya di situ ya. Ada koma, contoh 2 juta koma ya gitu ya. Ada cabang varchar. Sama untuk fragmentasi cabang Bandung sama, ada ID tanggal 6, name, produk, jumlah, harga satuan cabang varchar. Lalu kita menyisipkan data transaksi ya. Di sini menggunakan insert into nama tabel, values, masukkan isinya, isi dari tabelnya ya. Ada ID-nya 1, tanggalnya 1/5/2026, namanya Andi ya, laptop dia, jumlahnya 1, harganya 75.000, 75 juta Jakarta ya gitu ya.
Lalu menggabungkan data dengan view, ini menggabungkan ini yang transaksi kalau kita nanti ada di modul praktikum lebih lengkap ya, lebih banyak. Cuma saya persimpel biar kalian nggak pusing. Kalau punya tugas begini nih nggak apa-apa nih ada panduannya ya. Kalau yang device-nya bermasalah, contoh tidak bisa menggunakan saya Microsoft Windows-nya itu bukan 10 Pak, atau di bawahnya atau di atasnya. Maka saya sarankan menggunakan SAMPIPI aja, kalian praktekkan apa yang sudah saya share di PPT di pertemuan sebelumnya. Di sini ada create view transaksi global as a select ID transaksi, tanggal, nama pelanggan, produk, jumlah harga, satuan, jumlah. Nah ini kali harga satuan. S total cabang, ini total. From cabang Jakarta dot transaksi Jakarta digabungkan union all select ada transaksi yang cabang from tabel Bandung ya, cabang Bandung, transaksi Bandung. Maka ketika di select bintang from view transaksi global, maka akan menghasilkan hasil dari transaksi kedua database tadi menggunakan union all. Untuk query analisis data terdistribusi, data tersebut dapat dianalisis dari view global. Contoh total penjualan semua cabang, select sum total as total penjualan from view transaksi global, total penjualan per cabang, select cabang, sum total as total penjualan from transaksi global, group by cabang. Nah ini kalau kita melihat total penjualan semua cabang, kita menggunakan select sum, ya, sum as total penjualan from view transaksi global. Kalau melihat total penjualan per cabang, select cabang, sum total as total penjualan from view transaksi global, group by cabang. Kalau untuk melihat produk terjual di semua cabang, kita menggunakan group by product having count distinct cabang. Itu untuk melihat seleksi produk dari semua cabang apa aja sih yang laku di situ ya, di Jakarta maupun di Bandung. Contoh fragmentasi vertikal, di sini data bisa berdasarkan kolom lalu digabung dengan join ya. Join itu bisa right outer join, inner join, left outer join, left join ya. Nah, di sini ada pelanggan identity, ada ID, nama, kota, ada pelanggan kontak, ID, nomor HP, email. View pelanggan lengkap, join ID pelanggan. Select di sini alias p.id underscore pelanggan, p.nama underscore pelanggan, p.kota, pk.nomor HP, pk email. From pelanggan identity, p join pelanggan, ini join perintahnya bisa dirubah, inner join, right outer join. pk on p.id pelanggan sama dengan pk.id pelanggan. Nah, ini hasilnya produk master pusat, produk replika Jakarta, produk replika Bandung ya. Create tabel nih untuk replikasi data master produk ya. Ini nanti ada di praktikum juga. Nah, ini sinkronisasi replikasi menggunakan truncat plus insert, mudah dipahami tapi kurang ideal untuk sistem yang besar ya. Sistem nyata biasanya memakai replication log trigger ya, job scheduler atau CDC. Nah, ini agak rumit ya kalau pakai trigger tuh perintahnya banyak, lumayan banyak nih. Ya, kalau kita kerja sebagai profesional database administrator itu sangat perlu. Kalian yang tertarik menjadi database administrator perlu dipahami itu setidaknya perintah untuk trigger itu gimana nih, untuk transcat atau insertnya gimana nih gitu. Tapi menarik ini ya, karena kalau udah sampai itu levelnya udah oke lah ya sebagai master database administrator. Ini untuk simulasi transaksi terdistribusi, yaitu satu proses ini melibatkan database cabang dan database pusat. Ada cabang Jakarta, insert transaksi pusat, insert log, commit atau rollback. Ya, start transaction, insert into cabang Jakarta, transaksi Jakarta, values ya. Insert into pusat DB, log transaksi, keterangan ya, commit ya. Pada sistem lintas server, konsentrasi biasanya membutuhkan mekanisme seperti Topaz commit. Nah, ini latihan mandiri ya, buat database cabang Surabaya, tabel transaksi Surabaya dengan struktur sama, masukkan minimal 3 transaksi baru. Ini ada, sudah saya share di PPT yang tab 2 ya. Ubah view transaksi global agar memuat Surabaya buat query cabang dan pendapatan tinggi. Ini sudah ada semua. Ini ada pertanyaan analisis nih.
Mengapa transaksi cabang cocok memahami fragmentasi horizontal ya? Mengapa data produk cocok direplikasi ke cabang? Nah, ini kita akan jawab. Apa resiko jika replikasi tidak tersinkron? Kira-kira apa ya resikonya kalau kita replikasinya tidak sinkron nih? Apakah malah menambah masalah ya? Apa kelemahan UniAll untuk pengembangan cabang? Hmm. Mengapa sistem terdistribusi membutuhkan kontrol konsistensi? Kira-kira kenapa ya? Nah, kalian bisa jawab ya di diskusi, mungkin ditambahkan di situ. Indikator jawaban benar menyebut lokasi data, bentuk pemecahan data, resiko inkonsistensi, dan alasan integrasi. Kesimpulannya ya, fragmen SQL dapat digunakan untuk mensimulasikan logika basis data terdistribusi. Jadi ada dua nih untuk simulasi ini. Ada menggunakan OS ya, OS Linux dan OS Windows. Kita menggunakan replicate design, kita gunakan replicate contoh database pusat DB yang kita replikasi, kita copy lognya, kita kopikan ke SAM di my ini ya, PHP my ininya dimasukin di situ di lognya, lalu kita go di replikasi di PHP my adminnya. Lalu kita bisa menggunakan konsep basis data terdistribusi itu. Nah, tapi saya contohkan yang untuk yang menggunakan MySQL. Nah, untuk yang Linux saya hanya menginstal dari menggunakan VirtualBox untuk menginstal Linux. Karena banyak yang terkendala device biasanya. Untuk mahasiswa-mahasiswa OT ini banyak yang terkendala device. Pak, saya misalnya susah Pak Linux, install aja susah Pak, apalagi untuk apa namanya praktek konsep basis data terdistribusi ini ya. Fragmentasi horizontal baris dipisah per cabang, fragmentasi vertikal kolom dipisah, lalu join, replikasi data besar disalin ke cabang. Di global, akses terpadu dari data tersebar, transaksi terdistribusi, perlu konsistensi dan kontrol gagal. Catatan, akhirnya masih berada pada satu server MySQL, belum mempersiapkan jaringan jaringan ya. Kita belum menggunakan jaringan karena kita hanya mengacu konsep latensi, konflik, update, dan pemulihan kegagalan server secara penuh. Jadi ada baiknya ya menggunakan dual OS ya, menggunakan VirtualBox. Itu kalau kalian bisa menunjukkan di video, di tugasnya, itu nilai 100 ya, nilai untuk tugasnya 100 ya gitu. Oke, ini presentasi untuk basis data terdistribusi sendiri ya. Oke, lanjut saya ini ya ke modul dari UT sendiri. Itu yang modul dari UT lumayan banyak ya, makanya saya buat nih sesederhana mungkin biar kalian ketika mengerjakan tugas tidak kebingungan gitu ya. Ini banyak sekali kalau yang di UT ini. Bagus ya ini untuk kalian yang tertarik yang di sini. Kalau di UT di sini ada panduan praktikum hanya untuk mungkin Linux-nya ya, ada nggak tuh dia ya? Oh ya ada ya Linux ya, ini ada. Oke, ini udah lengkap ya kalian kalau ya, konsep basis data terdistribusi. Kenapa ini ditaruh terakhir ya? Mungkin ada yang bertanya. Karena rumit sekali ya, karena ada trigger tadi ya, trigger lumayan rumit ya. Nah, kalian harus praktik triggernya itu segala macam ya. Tapi praktikumnya kayaknya hanya install ya. Nah, ini jelasnya ada semua di sini ya. Nah, ini menggunakan. Nah, ini sama transaksinya di sini menggunakan round time ya, round time bukan time, round time ya. Nah, ini ada pembuatan contoh transaction yang begin start transaction, insert into nama tabel pasien, values, baru masukkan nilai dari kolomnya, lalu select bintang from pasien N. Baru itu menghasilkan prosedur untuk runtime untuk transaksi basis data terdistribusi ya. Ini transaksinya. Ini pembuatannya di pusat DB-nya ya, di pusat DB-nya DB rumah sakit ya. Ini cara penggunaan runtime. Nah, ini SQL to commit seperti ini, begin, start transaction, insert into nama tabel, values, nama kolomnya,
select bintang from pasien and commit gunanya untuk perintah yang memberikan notifikasi bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi ada perubahan data di situ ya. Nah, contohnya akan membuat store prosedur dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Ini kan ada tabel apa yang di atas ini ada tabel dokter. Di sini ada 1, 2, 3, ada banyak ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel ya. Ada dokter admin, administrator, daftar, pasien, pasien dokter, dan dokter. Ini ada relasinya ada one to many, many to many, one to many, many to one ya. Di sini lengkap ya di ERD-nya, kalian bisa buat. Nah, untuk membuat aplikasi yang bagus yaitu perlu dibuat ERD-nya dulu ya. Pada dasarnya perlu dibuat ERD-nya dulu. Jadi jelas di sini mana yang sebagai primary key, mana sebagai foreign key ya, mana hubungannya many to one to many ya, itu udah jelas. Kalau yang ada cabang 3 itu berarti many ya hubungannya. Jadi contoh banyak dokter bisa menangani banyak pasien. Kenapa banyak dokter ya? Bukan berbarengan, artinya dokter itu kan ada shift pagi, malam, siang ya. Dia bisa menangani beberapa pasien ya gitu ya. Berarti banyak pasien, tidak harus satu pasien. Dan administrator juga bisa memberikan data ke banyak dokter. Jadi administrator kan shift-shiftan juga ya. Ada pagi, ada shift malam atau pagi, siang, malam gitu ya. Maka hubungannya many to many. Di sini menggunakan SAMPP kebetulan sama dengan saya menggunakan SAMPP. Kenapa pilihnya SAMPP? Karena ini gratis dan selalu update tiap versinya ya, tiap tahunnya ya update ya, meningkatkan keamanan. Memang SAMPP ini kelemahannya itu portnya sering tabrakan. Kita sering kalau ketika kita menggunakan SAMPP, tiba-tiba kita nggak menstop SAMPP-nya, maka akan crash, tabrakan port dari port 3307 3306 tabrakan dengan port 3307. Jadi dia bingung baca portnya. Nah, ini tampilan PPM admin-nya. Nah, ini udah lengkap ya. Di sini ada database administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter. Ya, SQL di sini diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Jadi semua program seperti ya ada mulai lalu ada buka, ada tutup. Ya, ada lahir, ada mati kayak gitu ya kalau di program ya. Ada begin, ada end. Tuh. Di sini yang pertama commit tadi sudah saya jelasin untuk menandakan bahwa transaksi telah selesai dijalankan ya dan ada terjadi perubahan data. Ini ada perintah runtime yang tersedia di PPM admin, nanti saya tunjukkan. Lalu di sini prosedur untuk menambah runtime, tinggal masukin tadi di add parameternya, perintahnya start transaction, insert, masukin dulu insertnya, lalu select bintang from pasien and itu untuk menandakan commit ya. Di sini lalu kemudian akan muncul tabel transaksi seperti ini. Saya masuk ke SAM-nya ya. Saya stop sharing, saya masuk ke SAMPP-nya. Saya buka ya. Oh, belum. Di sini ya. Saya share lagi. Nah, ini tampilan PHP admin ya. Ini saya sudah buat namanya replicate. Nah, replicate itu seperti ini nanti ya. Ini ada di contoh nanti ya. Nah, untuk runtime
Saya buka lokasi PHP admin. Di sini ada runtime. Contoh cabang Bandung. Nah, di sini ada add runtime. Ya, di sini ya. Create new runtime. Nah, di sini baru masukin prosedurnya tadi ya, begin. Ya, dimulai dengan begin. Ini langsung ketik aja begin. Ini end. Lalu di sininya ada insert. Masukin insert into nama tabelnya apa tadi? Kalau saya transaksi ya, transaksi Bandung contoh. Masukin values. Nah, ini ada copilotnya, buka aja nih valuesnya. Nah, kalian isikan. Lalu ini jangan lupa setelah values lalu ada select bintang. Nah, ini nggak perlu dihafal ya, tapi nanti gampang diingat kok ya. From transaksi Bandung. Ya, baru end. Baru kalian close. Nah, ini cara membuat commit tadi ya. Dia menandakan ada penanda bahwa ada transaksi telah dijalankan dan ada perubahan di situ ya. Itu contohnya ya. Lalu saya share lagi nih yang dibahas ya. Saya tadi yang commit ya, saya sudah praktekkan ya. Ya, benar ya kayak gitu ya. Oke. Lalu rollback ya, ini rollback. Rollback sendiri digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan ya. Contoh ada perintah nih kita, aduh kelewat ya salah gitu ya. Nah, kita ingin biar perintah itu nggak berjalan ya. Tapi sedang berjalan nih gimana ya? Kan nggak mungkin ya, biasanya ada proses yang berjalan kita tiba-tiba pause atau gimana ya. Nggak bisa, makanya kita menggunakan perintah namanya roll. Sama diawali dengan begin, diakhiri dengan end. Tapi ada penambahan di situ rollback commit ya gitu ya. Begin start transaction update. Nah, update ini untuk merubah ya, update nama tabel set biasanya where di mana kolomnya. Ini contoh kolom ID pasien dengan ID-nya 3 yang kita rollback ya, rollback commit. Select bintang from pasien untuk melihat tabel all pasiennya lalu end. Ya, contoh rollback. Kalau Pak, kalau saya perintah update gimana Pak? Nggak ingat ya. Kita saya cek dulu di PHP Management sudah disediakan untuk perintah update. Hanya kita tinggal nentuin tuh settingnya. Setting itu where-nya di mana tuh. Kita lihat contohnya ya. SQL sudah menyediakan. Oke, saya oke dulu. SQL. Nah, ini ada perintah update di sini ya. Nah, tinggal kalian tambahkan tadi begin update transaksi Jakarta set ID transaksi 3 gitu ya. 3 baru rollback commit select bintang from transaksi Jakarta and gitu ya. Itu aja ya untuk rollback. Nah, contoh seperti ini ya. Contoh saya contohkan ya untuk rollback. And create. Nah, di sini begin baru update transaksi. Nah, ini kita isiin ya, misalnya where sorry path where ID transaksi sama dengan
Ya, sini. Oke. Ini rollback. Ini ada betul ya kopelatnya, koma, commit, koma. Ini ada select bintang from transaksi Jakarta. Oke. Ini koma, ini koma. Setiap penambahan baris tuh tambahkan koma gitu. Itu untuk yang rollback. Ya. Contoh saya share lagi untuk yang ini balik lagi ke praktikum ya. Di sini ada ini ya mulai berat di sini ya. Call transaksi di sini ya. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah dipelajari di perintah rollback tadi ya, untuk membatalkan atau memberikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Oke, saya masuk ke konsep base data terdistribusi dulu ya. Contoh SQL. Jadi ada 3 database yang kita bangun. Yang pertama ada pusat DB, kita develop pusat DB. Lalu kita buat transaksi, view transaksi global menggunakan Union nanti. Lalu kita buat database cabang Jakarta dengan tabel transaksi Jakarta. Transaksi Jakarta sendiri terdiri dari strukturnya yang kita buat tabelnya, yaitu ID transaksi, tipe data integer, 11, lengthnya, primary key, tanggal, date, nama pelanggan varchar tadi yang udah ada di PPT, produk, varchar, jumlah integer, harga satuan desimal, cabang, varchar. Ini hasilnya seperti ini, kita insert ya, harus ada ini ya, harus ada values-nya. Lalu di cabang Bandung sama, transaksi Bandung strukturnya ada ID transaksi, tanggal, nama pelanggan, produk, jumlah, harga satuan. Yaitu ID transaksi integer 11, tanggal, date, nama pelanggan, varchar, produk, varchar 1, jumlah, integer 11, harga satuan desimal. Cabang, varchar 50. Nah ini lalu kita menggunakan transaksi. Nah, kita menggunakan union all. Kita mau melihat yang total penjualan semua cabang. Total penjualan semua cabang ya. Kita mau melihat total penjualan seluruh cabang seperti ini contohnya. Saya masukin ini konsep menggunakan base data terdistribusi menggunakan union all. Ini buku. Nah, ini hasilnya. Jadi total keseluruhan penjualan tuh yaitu 18 juta sekian ya. Nah, ini kita melihat total penjualan seluruhnya. Kalau kita mau melihat total penjualan per cabang, kita menggunakan view transaksi global group by cabang ya. Kalau kita menggunakan cabang ya. Group by, jadi perintahnya select cabang, sum total as total penjualan from view transaksi global group by cabang. Nah, ini hasilnya ada cabang Bandung, cabang total penjualannya 10 juta sekian, cabang Jakarta total penjualan 8 juta. Makanya tadi total penjualan seluruh cabang itu 18 juta sekian. Kalau dipecah yaitu ada Bandung 10 juta sekian, Jakarta 10 juta sekian. Itu
sama ya dengan ini ya, hasilnya sesuai ya. Nah, lanjut kita ingin melihat hanya produk yang terjual nih di semua cabang. Gimana caranya? Kita menggunakan group by product tentunya. Kita masukkan perintah ini ke SQL. Ini select product count distinct cabang as a jumlah cabang from view transaksi global group by product having count distinct cabang 2 ya. Oh, ini hasilnya produk di cabang Jakarta, di seluruh semua cabang ya. Laptop tuh 2 yang terjual. Lalu jumlahnya ya. Mouse ada 2. Ya, itu contohnya. Jadi dari pusat database ini kita bisa melihat database yang lain, database cabang yang lain tanpa perlu melihat langsung ya, klik satu-satu ya. Kita langsung melihat dari view transaksinya sudah mendapatkan hasil dari database cabangnya. Contoh kita di apa ya namanya? Ada database penduduk Dukcapil, ada database BPJS. Ada database lagi BPJS Ketenagakerjaan, ada database lagi untuk database bantuan PKH ya. Itu kan PKH, BPJS, BPJS Ketenagakerjaan, PKH itu cabang. Database pusatnya itu namanya Dukcapil. Database kependudukan ya warga negara Indonesia. Di situ ada NIK KTP sebagai primary key. Makanya ketika kita daftar ke BPJS, daftar ke BPJS Ketenagakerjaan, daftar ke PKH atau bantuan BSU ya, itu menggunakan NIK ya. NIK itu nanti akan terintegrate, terelasi dengan nomor BPJS. Nah, nomor BPJS itu sebagai foreign key di database pusat. Tapi di database BPJS tentu menjadi primary key. Nah, itu kan semua data itu misalnya menterinya ya, menterinya ingin melihat hasil seluruh dari database fragmentasi tapi jadi satu laporan. Makanya menggunakan perintah konsep basis data terdistribusi ya. Jadi langsung aja tuh view-nya muncul semua tuh. Hanya kita where-nya di mana nih? Contoh where-nya di cabang ya. Berarti itu where-nya langsung dipakai group by cabang. Contoh untuk melihat namanya siapa aja nih yang butuh bantuan ya, tinggal group by-nya apa nih? Group by misalnya dari yang bantuan itu tentu ada upah ya. Upah persyaratannya bisa usia, bisa apa ya, penghasilan, intinya penghasilan tadi. Masukin penghasilan misalnya di bawah 1 juta, umurnya 60. Nah, itu yang dapat bantuan group by itu ya, nama dan umur. Karena kan terlihat jelas ya, itu sangat berguna sekali ya untuk pembuatan sebuah aplikasi itu menggunakan konsep basis data terdistribusi. Ini efektif, tapi ada kendalanya tuh kurang efisien kalau generate-nya terlalu lama ya gitu ya. Atau ID-nya ada duplikat ya ID-nya. Makanya teliti sekali ya kalau menggunakan konsep basis data terdistribusi. Makanya kalau di perusahaan tentu bukan menggunakan ini, tapi menggunakan trigger atau langsung di OS ya, menggunakan OS Linux ya. Linux atau Macintosh ke Windows. Jadi konsepnya jelas di situ ya. Makanya kenapa ada praktikum menggunakan OS. Karena itu penjelasan untuk praktek basis data atau database terdistribusi. Biasanya ini satu mata kuliah dulu di uh, kurikulum lama itu konsep basis data terdistribusi itu terpisah dengan sistem basis data. Ya, dia berdiri sendiri nih mata kuliahnya nih basis data terdistribusi. Ada basis data sendiri, database sendiri, ada praktek basis data. Nah, kita sistem basis data berpraktek ya, mata kuliahnya berpraktek berarti praktek ya. Praktek dan teori ya gitu ya. Makanya agak berat tuh di situ. Nah, kita mau contoh ke virtual ya. Ini saya masuk ke VirtualBox ya. Nah, ini. Ya. Oh, nggak kelihatan ya.
Ini kalau kalian bingung untuk download kan ada di sini ada download VirtualBox. Ya, di sini ada VirtualBox extension pack. Lalu ada VirtualBox platform package. Nah, di sini yang dipilih VirtualBox platform package. Nah, jangan yang VirtualBox extension pack ya di sini ya. Kalau di modul nggak dijelasin tuh yang mana nih ya. Nah, di sini ada nih. Di sini kita bisa pilih device-nya ada Windows host, ada Mac host atau Intel host, ada Mac host, Apple Silicon host, lalu ada Linux distribution, ada Solaris ya OS-nya, ada Solaris 11 IPS host. Kalian pilih yang Windows host. Ini sudah saya download. Kalau kalian berhasil download, kira-kira hasilnya seperti ini. Saya stop sharing dulu. Kalau kalian berhasil download, hasilnya, nah ini seperti ini. Dia ada icon VirtualBox versi 7.2.8 strip 17.37.30 Win. Win itu Windows ya. Ini hasilnya saya install Ubuntu ya. Ini ada previewnya di sini. Di sini ada detail Ubuntu, operating system Ubuntu versi 25 Plucky Puffin untuk bit yang 65 bit. Ya, ada yang 32 bit, ada 65 bit, ada dua versi itu ya. Tapi banyak ya yang 64 bit. Ada di sini base memorinya 2048 MB, boot order hard disk, optical dan floppy, acceleration nested pegging, KVM, para virtualization, video memory 16 MB, graphic control VSV, SVGA, remote desktop disable. Nah, remote desktop ini kalau sudah disable berarti sudah aktif ya. Nah, ini kalau kita menginstal ini kita klik mesin di sini open, contoh open, kita langsung pilih Ubuntu. Nah, kalau kita mau create baru mesin new. Nah, ini coba new as. Oh, belum ke situ ya share-nya. Oke, cek dulu share-nya ke VirtualBox. Nah, nggak bisa ya. Nah, ini tas. Nah, VirtualBox. Nah, kelihatannya hasilnya. Ini kalau kalian berhasil menginstall atau saya ini lagi deh ya. Saya tutup aja deh ya. Oke, saya ulang lagi dari awal ya. Di download. Oke, di download ini saya install dari awal nih. Berarti ini klik 2 kali nih. Ya, klik 2 kali VirtualBox-nya. Nah, nggak kelihatan di situ. Saya stop dulu sharingnya. Saya share masuk ke VirtualBox-nya. Ini nanya mungkin Pak VirtualBox ini gratis atau berbayar? Gratis VirtualBox-nya ya. Ini contohnya seperti ini. Lalu welcome to the Oracle. Welcome to the Oracle VirtualBox 7.2.8 installer. Oke, kita next. Prepare aja ya. Oh, karena saya udah install. Oke. Next ya. Nah, nanti finish. Lalu kita buka VirtualBox-nya. Ya.
Ya. Ya, nih. Ah, kalau sudah terinstall Linux-nya, maka hasilnya seperti ini. Running ya. Ini kurang lebih 16 menit ya untuk instalasinya. Saya cek dulu. Kalau sudah terinstall, sudah berhasil, harusnya muncul seperti ini. Nah, ini ya hasilnya untuk instalasi Ubuntu ya. Ini saya pakai Ubuntu versi 25. Kita running. Nah, seperti ini ya. Ini Ubuntu 25.0.4. Ini berarti udah berhasil saya instalasi Linux dari Windows ya gitu ya. Ini banyak yang terkendala ya untuk instalasi Linux-nya di sini ya. Ini seperti ini. Linux-nya. Oke. Saya masukin dulu. Oke. Di sini kita lihat lagi ke mode. Itu saya sudah berhasil yang di instalasi Linux. Kan di sini kita ada tahapan-tahapannya. Skip ini. Ini replikasi ya. Pertama kita buat replikasi di kalau PPM admin. Saya share di database-nya dulu ya. Di sini ada replication di sini ada namanya konfigurasi it. Di sini configure it ya kalau di bahasa Inggrisnya. Kalian bisa show kalau sekarang karena sudah menggunakan sudah aplikasi maka sudah otomatis muncul seperti ini. So primary status. Nah ini yang perlu diingat untuk koneksi. Kalau kalian menggunakan Linux, kalian masukkan ini alamatnya ya. Oke, so connected replication. Ini muncul harusnya server ID host berapa ini di Linux nanti ya. Kalau sudah pastinya. Oke, lanjut ke sudah ya. Ini ada konfigurasi it yang di master replication. Kalian klik aja konfigurasi it, lalu di copy di server ID sampai log do transaction.
pilih database-nya. Nah, kalau yang kalian di modul praktikum tuh menggunakan database DB rumah sakit atau database rumah sakit. Kalau saya tadi pilih yang pusat DB karena saya buat sendiri ya. Buat sendiri nol itu yang pusat DB. Ini konfigurasi masternya. Di sini lewat tadi ya. Mouse agak susah. Nah, ini ditaruh di copy tadi, ditaruh di masuk ke SAM, pilih yang config. Di sini ada config, pilih yang my.ini, lalu masuk ke notepad, lalu kopikan perintah yang tadi, yang kalian dari application tadi ya, configure it di replika, yang replication. Server ID, log in MySQL bin, log errornya, bin log to DB rumah sakit. Ini untuk lognya. Nah, ini lalu jangan di go dulu, baru masuk ke replikasi tadi, baru di go untuk replikasinya. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada file, position, bin log, bin ignore, db. Nah, gitu. Lalu buat user account ya. User account. Nah, saya masuk dulu ke MySQL dulu ya. Share di masuk ke contoh yang bisa DB account. Ini user account. Nah, user account dan ini. Kalau saya kalau sudah jadi seperti ini, Doni ini ya, saya Doni hostname-nya 192.108.1.5, yes. Application slave, application client. Pilih, nah ini. Saya pilih yang application client, application slave. Database-nya ini yang direplikasi, passwordnya tadi ya. Ini yang ini login informasinya. Ini hostname-nya 192.108.1.5 ya. Lalu kan tinggal nambahkan password. Ini untuk membuat akun yang baru biar bisa diakses ketika menggunakan Linux ngetuk pintu ke Microsoft Office Microsoft Windows Operating System Microsoft Windows 10. Masuk lagi ya ke kalau sudah account berarti lanjut ke pilih yang client dan slave tadi ya. Ini tadi ya, udah jadi seperti ini muncul ada ini Prodi SI ya 192.168. Ini punya Prodi SIUT 5614, yes. Application slave, application layer sama ya. Lalu selanjutnya melakukan ekspor basis data rumah sakit dan simpan pada flash disk, kemudian akan diimport pada basis data komputer di Ubuntu. Lakukan untuk melakukan ekspor adalah pilih terlebih dahulu basis data rumah sakit dan akan tampilan. Ini saya tunjukkan untuk yang ekspor dan impor. Ini masuk ke database. Karena saya yang untuk replikasi ini saya ekspor ya. Kalau kita mau download, kita ekspor ya. Formatnya di sini ada SQL, PHP Array, PDF, Open Document Text, Open Document Spreadsheet, Microsoft Word 2000, LaTeX, JSON, CSV, format SQL, Microsoft Excel. Saya pilih yang SQL. Lalu ekspor.
Nanti dia akan download sendiri nih. Nah, ini pusat database ini yang akan diimport di OS Ubuntu ya. Export. Kalau import sama persis gini aja, import, choose file, pilih yang database yang sudah di ekspor tadi, baru open. Nanti terakhir lalu di import gitu ya. Langsung diimport, langsung otomatis masuk ke DBMS atau database ya. Gitu. Oke, ini cukup. Saya lanjut ke ekspor. Udah tadi ya, ekspor import sudah saya jelasin. Pilih base data. Oke. Lanjut, ekspor base data sudah konfigurasi. Nah, ini setelah masuk ke Linux ya. Ini seperti ini di Linux ya. Tadi ya, Linux sudah saya cek ya. Memanggil dari flash disk. Berarti saya nggak ada flash disk lagi ya. Tidak apa-apa lah. Ini lihat di modulnya. Nah, ini pilih database tadi yang sudah ditaruh di flash disk. Lalu jalankan sampai V. Terminal ya. Kalau Linux hanya bisa di terminal. Nah, ini seperti ini. Manajer Linux FC64 run. Nah, ini kalau udah berhasil. Ini sudah tadi folder LAM. Kalau di Linux pakai LAM ya. Oke. Ini, nah ini seperti ini. Kalau udah MySQL database running, Apache web server running. Oke. Localhost web admin sama. Nah, ini udah masuk. Ini mau basis data rumah sakit. Nah, ini rumah sakit ekspor SQL. Manggil ekspor tadi caranya udah saya jelasin. Yes, yes. Oke. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, hak akses tadi yang user account kita masukkan di sini nih. Username-nya apa tadi ya? Kalian masing-masing username-nya, password-nya, hostname-nya, port-nya. Port semua sama SAMPP itu 3306, kecuali kalian rubah ya. Tapi rata-rata standarnya 3306. Untuk port-nya. Connection to server is disabled, please enable. Nah, ini ada peringatan server disable ya. Lalu change.php di sini. Change.php ya. Oke. Klik dulu aja. Oke. Langkah terakhir restart ya. Nah, ini pengujian replikasi ya. Nah, ini yang di tugas kalian ya. Ini ya. Tugas kalian kayaknya hanya install deh ya. Coba saya lihat. Pengujian replikasi ini tahapan selanjutnya ya. Pengujian replikasi basis data untuk melakukan pengujian apakah replikasi telah berjalan dengan baik. Maka lakukan perubahan basis data komputer Windows. Kemudian lihat hasilnya pada basis data komputer di Ubuntu. Langkah pengujian seperti ini. Ya, nah, ini langkah-langkahnya. Ini di tahap laporan dan laporkan kegiatan praktek yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video penampilan perkenalan dan langkah-langkah praktik yang Anda lakukan. Di situ aktivitas kegiatan mahasiswa, hasil praktik yang telah dilakukan, kata-kata penutup dari mahasiswa. Ini rubrik yang saya nilai ya. Oke, udah sampai sini ya. Jadi simpulannya lumayan banyak ya. Karena kalian belajar dulu konsep basis data. Tadi saya jelaskan konsep basis data distribusi menggunakan MySQL. Boleh jika terkendala di flash boleh menggunakan yang seperti saya tadi ya, saya inisiatif menggunakan MySQL biar kalau kalian menggunakan device VirtualBox Linux dan Windows takutnya banyak kendala, maka boleh pakai sama aja, tapi kan konsepnya kurang lebih sama. Misalnya kalian rubah
data di mana di Linux kan berubah juga, database di Windows itu berubah saling terhubung, itu kurang lebih sama gitu. Ya, ini contoh di share lagi. Yang penting virtualnya seperti ini ya. Nah, ini yang penting udah berhasil seperti ini. Sampai ini kalian masukkan flash disk, lalu otomatis nanti muncul datanya, lalu kalian ekspor di Sampipi tadi ya. Gitu. Oke, sekian web 3 dan terakhir dari saya. Terima kasih. Mungkin ini aja ya. Nah, ini, oke. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam semangat. Stop. Saya recorded.